1 Korintus pasal 7 ayat 10 dan 11. Kita membacanya bersama-sama. Saya bersama sahabat-sahabat di rumah, kita membaca perikop ini bersama-sama. 2 ayat ini kita bacakan. Mari kita mulai. 2, 3. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikian firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom. Shalom. Sekali lagi untuk sahabat-sahabat di rumah, Shalom. Shalom. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Ucapkan di antara sahabat-sahabat sekalian yang menyaksikan ibadah saat ini. Sahabat-sahabat Tuhan, malam ini kita membaca perikop 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai 11. Dalam perikop ini Paulus memberikan nasihatnya bagi orang-orang yang telah kawin. Demikian dikatakan dalam ayat 10 bacaan kita. Kepada orang-orang yang telah kawin. Kepada orang-orang yang telah kawin ini, Paulus menyampaikan perintah Tuhan. Dalam ayat 10, Paulus menulis di sana, Tuhan perintahkan dan bukan aku. Khusus bagi orang-orang yang telah kawin. Mengapa Paulus menulis seperti itu? Tuhan yang perintahkan dan bukan aku. Bukankah Paulus adalah sosok yang sangat dihormati? Dan setiap nasihat yang ia berikan pasti didengarkan. Namun mengapa dia menulis seperti itu? Tuhan yang perintahkan dan bukan aku. Ternyata hal ini terkait dengan situasi khusus yang terjadi di tengah jemaat Korintus pada masa itu. Kira-kira situasi khusus apakah itu? Ada 2 situasi khusus sahabat-sahabat Tuhan yang malam hari ini saya angkat menjadi perenungan bagi kita. Ada 2 situasi khusus yang direspon oleh Rasul Paulus dengan nasihatnya yang secara khusus di dalamnya ia menulis Tuhan perintahkan dan bukan aku. Ayat 10 bacaan kita tadi. Situasi yang pertama yang terjadi di Korintus adalah ada beberapa jemaat yang secara keliru memahami pernyataan Rasul Paulus dalam ayat 1 pasal 7. 1 Korintus pasal 7 ayat 1 secara khusus 1b. Di sana ada pernyataan Rasul Paulus yang kemudian disalahartikan atau keliru dipahami oleh jemaat di Korintus atau beberapa orang jemaat di Korintus. Mari sahabat-sahabat Tuhan kita lihat 1 Korintus pasal 7 ayat 1. 1
Setelah menemukan ayat 1, sekarang kita fokus pada 1b. Di sana ditulis, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tentu dengan membaca ayat ini saja kita akan mengingat juga salah satu ayat di dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 2 ayat 18. Di sana dinyatakan bahwa Allah sendiri berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lalu sekarang dalam suratnya Rasul Paulus katakan, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tampaknya kalau kita mau berpikir untuk berpikir sejenak terhadap nasihat Rasul Paulus ini, maka kita akan katakan tampaknya nasihat ini bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 18. Allah katakan tidak baik manusia seorang diri, karena itu diciptakan penolong yang sepadan. Sekarang Rasul Paulus katakan adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Dengan demikian sahabat-sahabat Tuhan, terlihat semacam ada pertentangan di sana. Bagaimana kita menjelaskan hal ini? Apakah Paulus memberikan nasihat yang bertentangan dengan firman Tuhan, perintah Tuhan sendiri? Kalau kita tidak mampu menjelaskannya, akan sangat berbahaya. Apalagi jika hal ini ditanyakan oleh orang-orang yang memang secara sengaja berniat untuk menjebak kita. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, pertama-tama kita perlu tahu bahwa nasihat Paulus ini, anjuran Paulus ini tidaklah bertentangan dengan Kejadian 2 ayat 18. Itu dulu, bahwa tidak ada pertentangan antara nasihat Paulus dan Kejadian 2 ayat 18. Pernyataan Paulus dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 1b tidak dapat diartikan bahwa Paulus melarang seorang laki-laki untuk kawin, atau Paulus secara sadar menganggap bahwa laki-laki yang tidak kawin lebih baik atau kualitasnya lebih tinggi daripada laki-laki yang kawin. Ini dulu, bahwa adalah baik bagi laki-laki tidak kawin, ini bukan larangan ataupun semacam pembedaan kualitas antara laki-laki yang kawin dan laki-laki yang tidak kawin. Tidak demikian. Untuk itu, dalam ayat 10 Paulus menuliskan ada pernyataan Tuhan yang perintahkan. Itu yang tadi kita baca. Dengan menulis kalimat Tuhan yang perintahkan dalam ayat 10, Paulus ingin memperbaiki cara pandang yang keliru tentang pernyataannya dalam ayat 1b tadi. Kata kunci dari ayat 10 tadi adalah Tuhan yang perintahkan. Itu kata kuncinya. Dan kata kunci ini menjawab persoalan yang muncul karena pemahaman keliru di dalam ayat 1b. Sekali lagi kata kuncinya adalah Tuhan yang perintahkan. Sehingga laki-laki yang kawin atau laki-laki yang tidak kawin tetap harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Karena kuncinya adalah perintah Tuhan, bukan kawin atau tidak kawin. Kata kuncinya adalah Tuhan yang perintahkan. Oleh sebab itu laki-laki yang kawin atau laki-laki yang tidak kawin tetap hidup
sesuai perintah Tuhan. Jikalau kawin, maka itu untuk melaksanakan perintah Tuhan. Demikian sebaliknya, jikalau tidak kawin, itu pun untuk melaksanakan perintah Tuhan. Jadi kalimat adalah baik bagi laki-laki tidak kawin di dalam ayat 1b di atas itu terkait dengan melaksanakan perintah Tuhan dan tidak boleh dikaitkan dengan kawin atau tidak kawin saja. Adalah baik terkait dengan perintah Tuhan. Bagi Paulus, yang baik adalah melaksanakan perintah Tuhan. Kalau tidak kawin, itu baik kalau melaksanakan perintah Tuhan. Bagi yang kawin, itu baik kalau melaksanakan perintah Tuhan. Dengan demikian kita menemukan kesejajaran makna antara apa yang Paulus nasihatkan dan Kejadian 2 ayat 18, bahwa manusia tidak baik seorang diri, diberikan penolong sepadan dalam rangka memenuhi perintah Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan, hal ini penting untuk kita pahami, karena ada beberapa orang yang terjebak dan mengatakan yang bagus itu laki-laki tidak kawin. Seolah-olah laki-laki yang tidak kawin atau perempuan yang tidak kawin lalu melayani Tuhan kualitasnya lebih tinggi daripada orang yang kawin. Salah. Atau sebaliknya, ada orang yang kawin mengatakan yang tidak kawin itu dia belum dapat berkat atau kurang baik. Ini keliru. Persoalannya bukan di kawin atau tidak kawin. Baik kawin maupun tidak kawin, kualitasnya ditentukan ketika melakukan perintah Tuhan. Ada seorang laki-laki atau perempuan yang tidak kawin, lalu orang mengatakan dia sudah sangat baik, tetapi dia tidak melakukan perintah Tuhan. Apakah yang baik darinya? Lalu ada laki-laki perempuan yang kawin, lalu ada orang yang katakan bahwa ini kehidupan yang diberkati Tuhan, ini baik. Tetapi kalau mereka tidak melakukan perintah Tuhan, keluarga yang tidak melakukan perintah Tuhan, apa yang baik dari keluarga itu? Apa yang baik dari perkawinan laki-laki dan perempuan itu? Karena itu sahabat-sahabat Tuhan, nasihat ini dipahami dalam kaitan dengan perintah Tuhan. Jadi berhenti berdebat, yang bagus itu kawin, yang bagus itu tidak kawin. Yang bagus itu adalah melakukan perintah Tuhan. Mau kawin, tidak kawin, itu bukan baik atau tidak baik. Karena baik atau tidak baik ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melakukan perintah Tuhan. Nah sahabat-sahabat Tuhan, untuk hal ini saya ingin berbicara bagi kita semua. Hari ini ada di antara kita yang belum kawin. Mungkin karena usianya belum cukup, atau mungkin usia sudah cukup tetapi belum menemukan jodoh, atau usianya sudah lewat dan belum menemukan pasangan yang tepat. Di antara kita juga hari ini ada yang sudah menikah, ada yang menikah muda, ada yang menikah waktu usianya pas atau cukup, ada yang menikah pada usianya sudah lanjut. Bukan kakek nenek ya, tetapi usianya sudah di atas batas normal yang ditentukan untuk perkawinan. Usianya sudah lebih dari usia kebanyakan orang yang menikah. Nah, setiap kita punya pengalaman berbeda terkait kawin dan tidak kawin. Tetapi sahabat-sahabat Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita jalani hari ini, itu tidak menentukan kualitas kita baik atau tidak baik. Belum kawin, itu tidak bisa dikatakan baik atau tidak baik. Sudah kawin, demikian, sama juga. Kawin tepat waktu atau kawin agak terlambat, tidak bisa dibilang yang ini lebih baik daripada yang ini.
ketika kita melakukan perintah Tuhan. Ketika kita mampu melakukan perintah Tuhan, maka pada saat itulah dikatakan baik. Sahabat-sahabat Tuhan, oleh sebab itu mari dalam kehidupan yang hari ini kita jalani, berhenti saling menghakimi, berhenti juga menghakimi diri sendiri. Saya sudah umur sekian ini belum kawin, mungkin rezeki saya jauh, mungkin Tuhan tidak memberkati saya, mungkin saya ini kurang baik, atau saya tidak baik. Berhenti menghakimi diri, menghakimi sesama, berhenti berpikir buruk tentang diri sendiri. Baik ditentukan oleh satu hal, kemampuan dan kemauan melakukan perintah Tuhan. Jadi hari ini, kalau engkau belum mengalami ini, belum mengalami itu, sama seperti orang lain, jangan katakan engkau tidak baik atau kurang baik, atau sesamamu lebih baik daripada dirimu. Stop, berhenti berpikir demikian. Karena pada saat engkau melakukan perintah Tuhan, di mata Tuhan engkau baik. Justru hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk waspada. Bagi orang-orang yang hari ini sudah merasa mapan, sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu, punya segala-galanya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, itu bukan ukuran baik. Mungkin masih ada perintah Tuhan yang belum engkau lakukan. Mungkin engkau masih lalai, masih malas dalam melakukan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, bagi kita yang hari ini sudah mengalami situasi, keadaan, kondisi, kehidupan yang kata manusia dan dunia normal, marilah kita tidak terlena tetapi waspada, siaga, dan terus termotivasi melakukan perintah Tuhan. Bagi kita yang belum mendapatkan apa yang normal menurut manusianya dan dunianya, dunia dan manusianya, maka jangan kecil hati, tetap bersemangat melakukan perintah Tuhan. Kata kuncinya di sana, perintah Tuhan. Tuhan yang perintahkan. Hidup ini dijalani untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga kalau ada yang berpikir hidup yang sempurna itu adalah ketika segala hal-hal yang normal di dunia terpenuhi, punya keluarga, punya anak, punya cucu, maka menurut saya dia keliru dalam memahami kehidupan itu sendiri. Hidup yang sempurna adalah hidup yang di dalamnya kita selalu bersemangat, termotivasi melakukan perintah Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan, kondisi yang kedua yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus, ada beberapa jemaat yang menganggap diri lebih rohani dan mengatakan bahwa ia atau kelompoknya mendapatkan pewahyuan Roh Allah. Ini yang terjadi waktu itu. Oleh sebab itu dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 40, di sana Paulus katakan, aku pun mendapatkan pewahyuan Roh Allah. Sahabat-sahabat Tuhan boleh melihat dalam ayat 40. Mengapa Paulus harus mengucapkan hal ini? Bukan karena ada orang yang meragukan Paulus, tetapi ini adalah sindiran Paulus. Orang-orang itu merasa karena dia mendapatkan pewahyuan Roh, sehingga dia tidak mau lagi mendengarkan nasihat dan masukan. Oleh sebab itu Paulus katakan, saya pun mendapatkan pewahyuan Roh Allah. Dengan kesombongan rohani yang sekarang ada di dalam diri, di dalam pikiran mereka, ada beberapa orang yang kemudian mempraktekkan cara hidup selibat, asketik. Lalu mereka menghindari hubungan-hubungan dekat, hubungan intim dengan suami, dengan istri mereka. Dan ini mereka lakukan bukan untuk waktu yang sementara, tetapi untuk waktu yang lama. Bahkan ada yang berpikir untuk bercerai. Sebenarnya kalau kita membaca dalam ayat 5 perikop 1 Korintus pasal 7,
Rasul Paulus di sana memberikan nasihat bahwa suami istri itu mungkin bisa berjarak sementara waktu. Tetapi coba perhatikan ayat 5. Mengambil jarak itu dalam rangka berdoa, kesempatan untuk berdoa. Tetapi itu pun sementara waktu. Nah, ada orang-orang yang tadi ya, dengan kesombongan rohaninya, dia berpikir dengan alasan berdoa bisa mengambil jarak menjauh. Lalu dia menciptakan alasan, saya mau berdoa seterusnya. Jadi menjauh seterusnya. Menjauh seterusnya ya sama dengan bercerai. Ini yang terjadi pada waktu itu di tengah jemaat di Korintus. Dalam kondisi ini, Paulus kemudian memberikan nasihat dan menulis, Tuhan yang perintahkan dan bukan aku. Dalam ayat 10, Paulus katakan di sana, agar baik istri seharusnya memahami tugas kewajiban yang harus dilakukan, dan dengan demikian tidak boleh menceraikan suaminya. Menulis ayat seperti ini sebenarnya agak berbahaya bagi orang-orang yang kritis. Mereka akan bilang, berarti yang suka menyeleweng itu istri. Karena Rasul Paulus menasihatkan istri. Baru di ayat 11 nasihat itu diberikan kepada suami. Sahabat-sahabat Tuhan, ada orang yang berpikir begitu, berarti bukan suami yang sering menyeleweng, istri. Sahabat-sahabat Tuhan, ketika nama istri atau nama suami disebutkan pertama, itu bukan berarti mereka pelaku utama. Ini hanya masalah cara, struktur penulisan. Dan Paulus menulis demikian bukan karena istri adalah orang-orang yang paling sering menyeleweng atau menceraikan suaminya. Para perempuan adalah sosok yang paling sering menceraikan suaminya. Tidak demikian. Ini hanya masalah pola, struktur penulisan surat Paulus saja. Paulus menasihatkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Itu kira-kira cara Paulus memberikan nasihat. Tetapi dengan mengatakan ini, saya tidak mau mengatakan perempuan lebih rendah atau istri lebih rendah dari suami, tetapi itu pola dalam menasihati. Biasanya dari anak-anak, orang tua, dan seterusnya. Itu pola, itu tata cara. Sehingga kalau ada yang bilang, tuh kan istri yang dinasihati pertama kali berarti istri yang gila dalam tanda petik. Tidak, ini hanya masalah struktur penulisan saja. Dengan demikian sahabat-sahabat Tuhan, nasihat tidak boleh menceraikan itu tidak boleh dilakukan oleh istri. Dan di ayat 11 bagian akhir dikatakan suami pun sama, tidak boleh menceraikan istri. Dan Paulus katakan, bukan aku yang bilang, Tuhan yang perintahkan. Nah, menarik sahabat-sahabat Tuhan, untuk nasihat yang satu ini Paulus mengatakan Tuhan perintahkan. Berarti ini tegas, ini wajib. Ada penekanan khusus di sana. Kenapa saya katakan ini berbeda, ini khusus? Karena coba perhatikan ya, 1 Korintus pasal 7 dari ayat 1 sampai ayat 40. Paulus itu lebih sering menggunakan nasihat yang longgar dan bukan perintah. Misalnya dalam ayat 8, Rasul Paulus katakan di sana, aku anjurkan. Ayat 8. Aku anjurkan. Anjurkan itu apa ya Bapak Ibu ya, sahabat-sahabat Tuhan? Anjurkan. Anjuran. Ini mungkin saran ya, atau nasihatkan. Lalu dalam ayat 8 dan ayat 26 itu Paulus katakan begini, baiklah. Dalam ayat 2 tadi adalah baik. Jadi bukan sebuah kalimat yang tegas.
Dalam ayat 12 Paulus katakan juga, aku katakan. Jadi untuk bagian lain Paulus seolah memberikan anjuran, nasihat yang kelihatannya longgar. Tetapi untuk yang satu ini dia bilang, Tuhan perintahkan. Kenapa? Karena yang sedang dia nasihati adalah pasangan Kristen. Nanti dalam ayat 12 sampai ayat 16 sahabat-sahabat Tuhan bisa membaca nasihat Paulus untuk pasangan yang non-Kristen. Tetapi ayat 10 dan ayat 11 ini pasangan Kristen. Sehingga Paulus katakan perintah. Kenapa untuk pasangan Kristen ini menjadi perintah, lalu untuk pasangan non-Kristen seolah-olah ini terlihat longgar? Tentu kita tahu kan apa yang Yesus ajarkan dalam Injil Matius pasal 19 dan juga Injil Markus pasal 10. Bagi anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, perceraian itu adalah hal yang sangat ditentang. Oleh sebab itu Tuhan yang memberi perintah, dan itu tidak boleh dilanggar. Dengan demikian sahabat-sahabat Tuhan, melalui nasihatnya bagi pasangan Kristen yang sombong rohani tadi, lalu berpikir hidup selibat, lalu berpikir juga untuk bercerai, Paulus memberikan nasihat dengan otoritas Tuhan. Dan dalam nasihatnya ini, dalam 2 ayat yang tadi kita baca, Paulus membaginya bagi pasangan yang belum bercerai dan bagi yang terlanjur bercerai. Bagi yang belum bercerai, Paulus menulis, Tuhan yang perintahkan istri dan suami tidak boleh menceraikan satu dengan yang lain. Ini bagi yang belum bercerai ya. Dalam hal ini Paulus mau menyindir, tidak ada alasan perceraian di antara istri dan juga suami. Tidak boleh ada alasan sehingga terjadi perceraian. Bahkan ketika ada orang yang mengatakan ada pewahyuan roh, lalu saya diminta untuk menceraikan suami, diminta untuk menjauhi istri karena ada pewahyuan roh, Paulus katakan itu tidak benar. Karena nasihat Paulus ini Tuhan yang perintahkan. Tidak ada pewahyuan roh yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Itu sebabnya penting untuk Paulus menulis Tuhan yang perintahkan. Karena nanti ada yang bilang ini pewahyuan roh, saya harus menjauhi suami, menjauhi istri, dan seterusnya. Paulus katakan Tuhan perintahkan, tidak boleh meninggalkan, tidak boleh menceraikan. Itu berarti kalau ada pewahyuan roh yang seperti itu tidak benar. Karena tidak ada pewahyuan roh yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Selanjutnya, kata menceraikan yang Paulus pakai dalam ayat 10, di sana sahabat-sahabat Tuhan, arti harfiahnya itu adalah meninggalkan. Meninggalkan. Dengan demikian, Paulus mengatakan tidak boleh suami dan istri saling meninggalkan satu dengan yang lain. Kenapa tidak boleh saling meninggalkan satu dengan yang lain? Kita kembali pada penjelasan bagian pertama dalam khotbah saya, bahwa kawin atau tidak kawin itu terkait dengan melaksanakan perintah Tuhan. Kalau kawin itu adalah melaksanakan perintah Tuhan, maka suami istri yang kawin bukan hanya mengikatkan diri satu dengan yang lain, tetapi mengikatkan diri dengan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, menceraikan atau meninggalkan itu bukan hanya meninggalkan suami atau meninggalkan istri, tetapi meninggalkan perintah Tuhan. Jadi yang Paulus coba untuk ingatkan di sini adalah bukan hanya soal meninggalkan suami atau istri, tetapi meninggalkan perintah Tuhan.
Karena tadi ya, dalam penjelasan khotbah saya di awal, kawin atau tidak kawin untuk melaksanakan perintah Tuhan. Semua dilakukan untuk melaksanakan perintah Tuhan. Kalau kawin berarti melaksanakan perintah Tuhan. Di dalam perkawinan, suami istri tidak hanya mengikatkan diri satu dengan yang lain, tetapi dengan Tuhan, dengan perintah Tuhan. Meninggalkan satu dengan yang lain itu berarti meninggalkan kewajiban melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan perintah Tuhan itu sendiri. Itulah mengapa dalam kekristenan perceraian itu sesuatu yang dilarang. Karena meninggalkan perintah Tuhan itu sendiri, meninggalkan perintah Allah itu sendiri. Nah, sahabat-sahabat Tuhan, saya berbicara begini karena memang perkawinan itu adalah perintah Tuhan. Merusak perkawinan itu berarti merusak perintah Tuhan. Meninggalkan perkawinan itu berarti meninggalkan perintah Tuhan. Tetapi hari ini saya juga harus berempati dengan situasi yang terjadi hari ini, di mana dalam perkawinan ada kekerasan, ada suami atau istri yang tidak bertanggung jawab. Dalam perkawinan juga ada pengkhianatan. Lalu kalau saya katakan meninggalkan perkawinan berarti meninggalkan perintah Allah, berarti saya menyuruh orang-orang yang disakiti, orang-orang yang dikhianati dalam perkawinan, orang-orang yang mengalami kekerasan dalam perkawinan bertahan dengan alasan mereka sedang melaksanakan perintah Allah. Saya kira ini juga tidak tepat. Karena perkawinan adalah melaksanakan perintah Allah. Apakah kekerasan di dalam perkawinan adalah perintah Allah? Saya kira tidak. Apakah pengkhianatan adalah melaksanakan perintah Allah? Saya kira juga tidak. Apakah tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas di tengah keluarga adalah melaksanakan perintah Allah? Saya kira tidak juga. Dengan demikian, kalau itu yang dialami, tidak melaksanakan perintah Allah, lalu saya menyuruh orang yang mengalami itu bertahan, berarti saya menyuruhnya bertahan di dalam tidak melaksanakan perintah Allah. Dengan demikian, kemungkinan untuk perceraian pada akhirnya dimungkinkan. Kok pendeta sekarang ngomong mungkin perceraian? Saya berbicara bukan soal perceraian itu bisa atau mungkin, tetapi perceraian menjadi alternatif untuk melaksanakan perintah Allah dalam rangka mengatasi kondisi keadaan perkawinan yang tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi tadi kalau dalam keluarga benar-benar kacau, tidak ada pelaksanaan perintah Allah di sana, lalu kita katakan bersabar saja, berdoa saja, nanti perubahan itu datang. Kalau tidak datang-datang dan kita suruh bersabar, kita sedang suruh orang bersabar dalam keadaan tidak melaksanakan perintah Allah. Sedangkan dalam nasihatnya Rasul Paulus katakan tidak boleh saling meninggalkan. Dengan mengkhianati, dengan tidak bertanggung jawab, dengan melakukan kekerasan, tentu saja itu sudah meninggalkan pasangannya dan tidak melaksanakan perintah Allah. Dengan demikian sahabat-sahabat Tuhan, saya ingin katakan malam ini, dan malam ini khotbah saya juga memang bukan untuk masalah bercerai boleh atau tidak boleh, tapi saya bicara tentang melaksanakan perintah Allah. Tapi perceraian Pak Pendeta itu bukan perintah Allah. Saya tidak bilang perceraian itu perintah Allah. Tetapi hari ini dengan kondisi yang dialami dan kita semua tahu, saya tidak mungkin membiarkan ada orang yang tersiksa di dalam perkawinannya hanya karena saya katakan ibu atau bapak sedang melaksanakan perintah Allah. Tidak mungkin saya lakukan itu karena saya melihatnya menderita. Kemungkinan perceraian itu bisa diberikan, tetapi tidak mudah untuk memberikan. Sahabat-sahabat Tuhan, dengan demikian nasihat Paulus bagi yang belum bercerai jelas sekali, bahwa tidak boleh ada alasan untuk bercerai. Lalu
Kawin itu berarti bersama-sama melaksanakan perintah Tuhan dan tidak boleh meninggalkan satu dengan yang lain. Meninggalkan satu dengan yang lain berarti meninggalkan. Ini jelas. Nah, kalau dalam nasihat ini Paulus bahkan sudah menyindir dan katakan, kalau ada yang bilang ini pewahyuan roh, lalu katakan boleh bercerai, maka itu tidak benar. Nah, untuk alasan yang rohani saja tidak boleh, apalagi kalau alasan itu dikarang-karang. Seperti yang hari ini banyak kita saksikan di televisi. Sedikit-sedikit tidak cocok, sedikit-sedikit beda pandangan, beda visi, beda misi, dan seterusnya. Sekarang ini membuat alasan untuk bercerai itu gampang sekali. Ingat apa yang Paulus katakan ini, pewahyuan roh saja tidak bisa menjadi alasan bercerai, apalagi alasan yang kita karang-karang. Tidak ada alasan untuk bercerai. Kalaupun hari ini pada akhirnya gereja ataupun saya secara pribadi memungkinkan perceraian itu terjadi, karena saya pastikan saya melihat bahwa di dalam perkawinan itu terjadi penderitaan yang hebat dan di dalamnya tidak ada yang melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya, sahabat-sahabat Tuhan, nasihat Paulus diberikan bagi yang terlanjur bercerai. Ada dua pilihan tuh Paulus berikan. Kalau terlanjur bercerai, hidup sendiri, artinya jangan kawin lagi. Atau katalaso, berdamai dengan suami, rujuk. Itu dua pilihan. Tapi sahabat-sahabat Tuhan, nasihat ini jangan disalahartikan. Ada yang bisa artikan, tidak apa-apa bercerai, yang penting nanti tidak kawin lagi. Yang penting bercerai. Atau bercerai dulu, nanti kan bisa rujuk lagi. Ini tidak dapat diartikan demikian, sahabat-sahabat Tuhan. Nasihat Paulus ini bukanlah semacam pemberian kelonggaran untuk bercerai. Nasihat Paulus ini justru merupakan cara Paulus mencegah suami dan istri tidak berbuat dosa yang lebih lagi. Itu yang harus kita pahami. Bukan kesempatan bercerai, tetapi cara untuk membatasi supaya jangan berdosa lebih banyak lagi. Karena kita tahu dalam Injil Markus pasal 10 ayat 11 dan 12 katakan, jika ada yang bercerai dan kawin lagi itu berzina. Oleh sebab itu, nasihat dalam ayat 11 ini secara khusus Paulus tulis untuk mencegah dari dosa yang lebih besar lagi. Dengan demikian, sebetulnya Paulus mengatakan bercerai saja sudah berdosa, apalagi nanti kawin lagi tambah berdosa. Oleh sebab itu pilihannya berdamai kembali lagi. Sahabat-sahabat Tuhan, dengan demikian melalui nasihat Rasul Paulus yang kita baca dan kita renungkan malam ini, kita semua diajak untuk melihat dan memahami bahwa perkawinan haruslah dilihat dan dipahami dalam kaitan dengan perintah Allah dan bukan kebiasaan, tradisi dunia atau masyarakat. Perkawinan terkait dengan perintah Allah, bahwa Allah yang sejak awal menetapkan perkawinan adalah Allah yang juga menetapkan peraturan atas perkawinan itu. Sehingga Allah pun yang mengikat suami dan istri yang ada dalam perkawinan tersebut di dalam ikatan Allah itu sendiri. Ikatan peraturan Allah, ikatan perintah Allah itu. Dengan demikian sahabat-sahabat Tuhan, suami istri ketika kawin, mereka tidak hanya mengikatkan diri satu dengan yang lain, tetapi mengikatkan diri dengan Tuhan. Lebih daripada itu, mengikatkan diri dengan kewajiban untuk melakukan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau perceraian terjadi atau meninggalkan satu dengan yang lain, maka sesungguhnya mereka sedang meninggalkan Allah dan peraturannya.
Oleh sebab itu sahabat-sahabat Tuhan, dari mimbar ini saya ingin menyampaikan begini. Bagi setiap kita yang sudah kawin, hendaklah kita memelihara perkawinan kita. Karena perkawinan kita bukanlah perkawinan dengan suami dan istri saja, tetapi dengan Allah. Meninggalkan dan menceraikan itu berarti meninggalkan Allah, meninggalkan perintah Allah. Dan meninggalkan Allah, meninggalkan perintah Allah, bukankah itu adalah hal yang tidak baik dan berdosa tentu saja. Perceraian tidak boleh, dan itu sangat dilarang dengan alasan apapun. Dengan alasan pewahyuan rohani saja tidak boleh, apalagi alasan yang dikatakan. Namun sahabat-sahabat Tuhan, jangan juga menjadikan larangan untuk bercerai ini sebagai semacam senjata kita untuk melakukan kekerasan, penindasan di dalam keluarga. Tidak apa-apa saya tindas suami saya tindas istri saya, kan tidak boleh bercerai juga. Dia kalau meninggalkan saya berarti dia meninggalkan Allah, meninggalkan perintah Allah. Ini berbahaya. Karena ini tidak dapat dijadikan senjata untuk hal yang tidak baik seperti itu. Larangan ini dapat dijadikan senjata untuk mencegah kita melakukan dosa atau memerangi dosa, memerangi zina. Tetapi ketika ada kelalaian dan kelalaian ini dilakukan terus-menerus tanpa ada perubahan, ada kekerasan, ada penindasan, ada hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan berulang-ulang, maka tentu saja larangan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membuat seseorang bertahan di dalam penderitaannya. Karena itu sahabat-sahabat Tuhan, tadi saya katakan, perceraian dimungkinkan untuk kondisi yang seperti ini. Ketika firman Tuhan sudah dilanggar, perintah Allah tidak lagi dilakukan, maka itu bukan lagi perkawinan. Karena perkawinan adalah suatu persekutuan yang di dalamnya perintah Allah dilaksanakan, dijunjung tinggi. Tetapi ketika perintah Allah sudah dilanggar, maka sebenarnya itu sudah tidak bisa lagi disebut sebagai perkawinan. Pada titik itu, menurut saya, perceraian dimungkinkan. Titik itu saja, dan tidak bisa dilebarkan kemana-mana. Karena itu sahabat-sahabat Tuhan, mari kita pulang, kita jalani kehidupan kita hari ini. Lalu mungkin sahabat-sahabat Tuhan bertanya, kalau kita mau menjalani kehidupan kita hari ini dan seterusnya di tengah kondisi seperti ini, lalu apa kaitannya bacaan ini? Lebih banyak tentang perkawinan, tentang perceraian. Hari ini kan yang lagi top kan corona. Apakah corona itu kawin dan bercerai juga? Nah sahabat-sahabat Tuhan, sempat beberapa waktu lalu saya membaca berita bahwa dengan corona ini banyak keluarga yang kemudian punya quality time bersama. Artinya dulu suami istri sibuk bekerja, anak-anak sibuk, sekarang kumpul. Namun dengan adanya quality time yang terus-menerus, karena kita terus kerja di rumah, libur di rumah, suami istri sering ketemu. Ada berita lain juga yang menyampaikan karena sering bertemu, rentan terjadi pertengkaran bahkan perceraian. Karena dulu pagi berangkat, malam baru ketemu. Pagi berangkat, malam ketemu. Jadi hanya beberapa jam saja ketemu. Sekarang 1 kali 24 jam ketemu terus. Jadi ketahuan begini. Nah, ada alasan yang dikarang-karang untuk bertengkar, lalu pisah ranjang, ujung-ujungnya ya kita tahu. Apalagi kalau artis ya itu biasa. Sahabat-sahabat Tuhan, saya kira situasi hari ini, corona yang hadir di tengah kehidupan kita, justru seharusnya membuat kita semakin menyempurnakan berita yang nomor 1 tadi, quality time-nya. Karena keluarga, perkawinan dibentuk untuk melaksanakan perintah Tuhan. Manakala kita bisa berkumpul bersama-sama, saling menguatkan satu dengan yang lain, berbagi bersama, maka disitulah perintah Tuhan dilaksanakan.
Dan saya kira hari ini banyak keluarga juga yang akhirnya mendapatkan waktu bersama dengan keluarga mereka karena corona ini. Jadi ya, corona ini punya dampak negatif, punya juga dampak positif. Kita harus akui itu bersama. Tetapi sahabat-sahabat Tuhan, jangan sampai karena ada corona kita bersama-sama. Corona pergi ya, kita juga turut pergi. Kiranya apa yang sudah baik hari ini, persekutuan bersama ini, mari kita jaga terus dalam keluarga kita. Sehingga nanti ketika corona ini pergi, kita pun akan tetap tinggal sama seperti hari ini, bersama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain sebagai sebuah keluarga. Sahabat-sahabat Tuhan, ingat nasihat Rasul Paulus ini bukan Paulus yang katakan, tapi Tuhan yang perintahkan. Dan jikalau Tuhan yang memerintahkan, berarti saya dan sahabat-sahabat Tuhan wajib untuk melaksanakan. Amin.